Mau sehat olahraga. Tujuan olahraga buat apa? Oh, iya, tujuan olahraga buat sehat. Maksudnya tujuan olahraga itu fungsinya apa? Untuk membakar kalori dan melenturkan dan menguatkan otot dan tulang. Otot-otot bapak yang sudah usia 60 tahun kan sudah mulai kaku, harus dilenturkan. Tulang bapak sudah mulai lemah, harus dikuatkan. Dengan cara apa? Olahraga. Dan olahraga itu harus ada syaratnya. Syaratnya 3: teratur, terukur, sesuai umur, Pak. Teratur ya kalau tidak bisa tiap hari, seminggu 2 kali. Terukur maksudnya gimana? Jangan ngoyo, Pak. Ini ada cerita di klinik saya, ada pasien usia 75 tahun, katanya kena serangan jantung 3 bulan yang lalu. Ceritanya gimana, Pak? Tolong cerita. Iya, 3 bulan yang lalu saya kena serangan jantung di saat ikut-ikutan klub goes Jakarta Bogor. Nah, 75 tahun kok ikut-ikutan klub goes Jakarta Bogor, ini tidak terukur olahraganya, betul tak? Ya merasa kayak masih muda kan. Dan sesuai umur. Ada lagi pasien saya umur 65 tahun, lututnya bengkak. Loh, kenapa bengkak? Jatuh di lapangan futsal. Nah, 65 tahun kok main futsal. Olahraga yang cocok untuk lansia hanya 2. Apa, Pak? Hah? Jalan. Jalan bukan olahraga, Pak. Jalan itu aktivitas, Pak. Jalannya tidak seberapa, ngincernya goreng-gorengan sama lontong sayur. Jalan bukan olahraga. Jalan sehat itu seperti apa? Iya, olahraga yang cocok buat lansia itu hanya 2: berenang dan senam pernafasan. Berenang fungsinya untuk melatih otot, mengendurkan otot yang kaku, menguatkan sendi dan tulang, dan senam pernafasan untuk menguatkan paru dan jantung kita. Karena orang yang sudah lansia sudah dipastikan paru dan jantungnya melemah. Gitu ya. Jadi langkah ke-6 olahraga. Langkah ke-7, langkah terakhir, langkah pamungkas. Tapi sebelum saya menjawab yang ke-7, saya mau tanya sama Bapak. Bapak punya mobil, Pak? Punya motor? Oke, bagaimana cara supaya motor dan mobil Bapak awet? Dipanasin, oke. Diservis rutin, servis berkah. Bagaimana cara servisnya? Apa yang dilakukan di saat servis? Mulai dari apa? Ganti oli, tune up, gitu ya. Apakah nunggu rusak dulu baru ke bengkel? Saya tanya sama Bapak, bagaimana cara merawat supaya motor dan mobil Bapak awet, supaya tidak rusak? Lakukan servis berkala. Pertanyaannya, apakah nunggu rusak dulu baru ke bengkel? Kan tidak. Pertanyaan yang sama, apakah Bapak sudah lakukan hal yang sama terhadap tubuh kita? Berarti Bapak lebih sayang sama benda, lebih sayang sama motor dan mobil kita. Apakah tubuh kita tidak lebih baik daripada motor dan mobil kita? Apakah tubuh kita nilainya lebih rendah daripada sebuah benda? Kalau rumah dapat dibuktikan dengan sertifikat, mobil dibuktikan dengan BPKB, motor BPKB, benda-benda yang kita beli, handphone, tas, apapun yang kita beli dapat dibuktikan dengan nota pembelian. Apa pembuktian sebagai seorang manusia? Pembuktian seorang manusia hanya 2: iman dan kesehatannya. Setuju nggak, Pak? Kalau Bapak ketemu sama teman lama, tetangga lama, apa yang Bapak tanyakan? Apa kabarnya? Sehat? Betul? Karena sehat itu hal mutlak yang perlu kita perjuangkan. Setiap hari kita berdoa. Di dalam doa, duduk di antara 2 sujud, ada doa meminta kesehatan. Tapi Allah tidak akan merubah satu kaum manakala kaum itu tidak mau berubahnya. Bagaimana ikhtiar kita untuk menjaga kesehatannya? Apa yang harus dilakukan? Langkah ke-7 kalau begitu. Narasi yang tadi saya buat, bahwa mobil, motor tidak lebih penting dari tubuh kita, lebih rendah nilainya dari tubuh kita pastinya, tetapi kenyataan yang ada bahwa kita lebih sayang sama motor dan mobil kita. Tadi gimana cara nyayanginnya? Bawa ke bengkel, rutin, tune up, periksa. Langkah ke-7 Pak untuk menjaga tubuh kita? General check up sebelum sakit. Itu jawabannya. Sudahkah Bapak lakukan general check up sebelum sakit? Hah? Sudah pernah. Apakah dilakukan secara berkala? Sama aja pertanyaannya. Sudahkah Bapak bawa ke bengkel untuk ganti oli? Sudah, Pak. Berkala? Tidak. Ya cepat jebol nanti mobil motornya, kan gitu.
Mau Pak medical check up? Ini pertanyaan yang sering saya tanyakan. Mau tidak medical check up? Kita punya 1000 alasan untuk menolak medical check up Pak. Dengan alasan takut ketahuan penyakitnya, betul tidak? Dengan alasan mahal, dengan alasan tidak sempat. 1000 alasan untuk nolak. Ya. Tapi medical check up sangat penting. WHO sudah mengatakan 30 tahun yang lalu. Mau sehat, rutin medical check up. Tujuan medical check up apa? Ada 2. Bagi yang belum sakit, memastikan apakah tubuhnya benar-benar sehat atau tidak sakit. Karena di luar sana, menurut WHO, 70% penduduk dunia tidak sakit namun tidak sehat, Pak. Ini masalah. Kenapa penyakit jantung dan stroke menjadi pembunuh nomor 1, Pak? Kenapa? Karena penyakit tersebut terlambat ketahuannya, betul? Tiba-tiba kita kena serangan jantung, tiba-tiba kena serangan stroke, terlambat ketahuannya, betul ya? Kenapa terlambat ketahuannya? Ya tidak pernah melakukan pemeriksaan secara rutin. Andai kata kita melakukan pemeriksaan secara rutin dan ditemukan adanya kelainan di jantung, kelainan di otak, kelainan di ginjal, di paru, dan kelainan itu masih ringan, insya Allah ngobatinya jauh lebih mudah dan murah. Tapi kalau sudah terlanjur parah, pastinya susah dan mahal biayanya. Itu jawabannya. Dan tujuan medical check up yang kedua, memastikan diagnosis yang tepat. Ada dasar hadisnya, jika kamu sakit maka berobatlah kamu, dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Tepat ini tidak bisa kira-kira. Ada pasien saya, dok saya sakit pinggang sudah 6 bulan tidak sembuh-sembuh, saya sudah ke dokter ahli saraf, diperiksa ternyata bukan saraf kejepit, pindah lagi ke dokter ahli ginjal, ternyata bukan gangguan ginjal. Lalu saya harus bagaimana dok? Sementara obat yang saya minum hanya obat pereda nyeri. Lakukan medical check up holistik. Kita punya 2 teknologi. Di klinik kita punya 2 teknologi. Alat kita ini berbeda dengan alat yang ada di rumah sakit. Teknologi pertama Human Resonance Magnetic Analyzer, dan teknologi kedua adalah teknologi 3D NLS Bioscanner. Alat scanning, Pak. Pemeriksaannya menyeluruh, komplit. Ya, dengan pemeriksaan yang menyeluruh tersebut, alhamdulillah saya bisa menentukan diagnosis yang tepat untuk si pasien tadi. Yang katanya sakit pinggang, ternyata penyakitnya infeksi di rahim. Setelah tahu penyakitnya infeksi di rahim, baru saya kasih resep. Datang lagi bapak-bapak, dok saya sering mual, kembung, nyeri ulu hati, kira-kira sakit apa Pak? Mah. Ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan secara holistik dengan teknologi yang kita punya tadi, tanpa diambil darahnya, kita punya teknologi Human Resonance Magnetic Analyzer. Ini teknologi terbaru. Alat ini saya temukan di Beijing, dan teknologi CT scan, teknologi terbaru, penemunya orang Rusia. Ya, itu alatnya tidak besar, hanya sebesar meja ini, tiduran di sebelah alat, dipasangkan seperti helm ke kepala, hasilnya berupa gambar-gambar organ 3 dimensi full color dari kepala sampai ujung kaki. Semua di print. Ya kurang lebih 30 lembar Pak. Nah bapak tadi yang katanya sakit mah, ternyata setelah diperiksa bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Bapak kalau sakit mah biasanya minum obat apa? Promah. Tapi kalau sakit batu empedu minum promah, sembuh enggak? Polisilen, sembuh enggak? Milanta, omeprazol, apapun namanya obat mah, kalau diagnosisnya salah, tentunya penyakitnya pun tidak akan sembuh. Inilah pentingnya medical check up bagi mereka yang sudah sakit.